Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini tiba-tiba saya teringat dengan apa yang dulu pernah saya sampaikan dan selalu menjadi bahan pertanyaan. Kenapa kita harus lebih banyak beristighfar? Ada sekali istighfar, ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, pernyataan itu harus kita koreksi. Apakah istighfar yang menandai taubat kita itu benar-benar diterima oleh Allah atau tidak? Kita tidak pernah tahu. Istighfar itu adalah ucapan yang menandai keinginan kita untuk bertaubat, dan taubatan nasuha itu tidak mudah dilakukan orang. Sehingga boleh jadi apa yang kita ucapkan dalam istighfar kita itu adalah ucapan-ucapan yang tidak menandai taubat kita sesungguhnya, tetapi hanya kita ucapkan dengan ucapan lisan, dengan tidak melibatkan hati, atau dalam bahasa yang lebih baik lagi, hati kita belum sepenuhnya terlibat untuk mengucapkan kata-kata yang terakhir terkait yang barangkali hari ini, saat ini kita ucapkan. Kata astaghfirullah itu ungkapan yang secara lisan menandai sikap taubat kita. Tetapi pertanyaannya, apakah hati kita 100% terlibat di dalam ucapan itu? Jangan-jangan belum. Dan apalagi kemudian ketika kita pertanyakan apakah hati kita sudah mendorong diri kita untuk benar-benar taubat, benar-benar taubat kita itu adalah taubatan nasuha, sehingga tidak ada lagi keinginan kita untuk berbuat salah lagi, dan selalu kita iringi setiap tindakan kita itu dengan tindakan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Karena begini, satu tindakan yang tidak kita lakukan dengan ikhlas, atau tindakan yang keikhlasan kita di dalam melakukannya itu tercederai oleh sikap riya sekecil apapun saja, itu bisa mengurangi nilai pahala atau bahkan bisa menghilangi nilai pahala dari perbuatan kita. Tadi malam saya berbincang-bincang dengan salah seorang yang ingin segera keluar dari zona nyaman. Dia katakan ternyata ada satu hal yang selama ini mengganjal pada diri saya, yaitu ketidakjujuran diri saya kepada diri saya sendiri dan mungkin pada banyak orang, sehingga saya itu menjadi orang yang terpuruk karena ketidakjujuran saya. Dan mulai saat itulah Pak Musin, saya ingin mengatakan pada diri saya, ayo kita bersikap jujur, ayo bersikap jujurlah pada diri kita dan pada siapapun, apalagi pada Allah. Bahkan saya katakan bahwa ketidakjujuran itu adalah bagian dari sikap zalim kita kepada diri kita sendiri, di samping mungkin akan bisa menjadi sesuatu yang terkait dengan kerugian yang terjadi pada orang lain. Kalau kita itu berbohong pada Allah tidak mungkin, karena Allah pasti tahu. Tapi kita bisa membohongi orang lain dan bisa membohongi diri kita karena kita keluar dari apa kata hati nurani kita. Ayo coba kita renungkan.
ketika kita berbohong itu sebenarnya hati kita tenang atau tidak? Hati kecil kita menjerit. Kita tidak pernah nyaman ketika kita berbohong, karena minimal kita takut apa yang kita lakukan itu diketahui oleh orang lain, atau menyakiti hati kita karena kita ini sebenarnya tidak pernah bersahabat dengan kebohongan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya ingin mengatakan atau menyatakan kembali, mari kita coba beristighfar dengan sungguh-sungguh. Dan istighfar inilah yang selalu menjadi sesuatu yang menurut saya itu sangat penting untuk kita lakukan. Saya membaca 2 ayat. Yang pertama di dalam surat Hud ayat 3. Di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian itu, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat nanti. Para jamaah, ayat ini mengingatkan bahwa kita itu harus bertaubat pada Allah dengan memperbanyak istighfar. Istighfar itu menandai sikap taubat kita dengan lisan, dan taubat kita itu betul-betul kita lakukan dengan taubat yang benar-benar. Dan disitulah kita akan berharap mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga dari Allah dari waktu ke waktu sampai Allah memanggil kita. Tetapi jika kita berbuat sebaliknya, tidak pernah memohon ampun kepada Allah dan sekaligus tidak mau bertobat atas tindakan-tindakan yang pernah kita kerjakan, jangan-jangan nanti Allah akan memberikan azab pada diri kita. Kalaupun azab itu tidak terjadi saat ini di dunia, ya pasti akan terjadi di hari kiamat kelak, dan Allah akan berikan sesuatu yang tidak baik pada diri kita sebagai akibat dari tindakan kita sendiri. Nah, sementara di dalam surat An-Nisa ayat 17 dikatakan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, lantaran ketidaktahuan, lantaran kebodohannya, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah memang mengetahui lagi Maha Bijaksana. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang berbuat maksiat dengan cara apapun, mungkin dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan maksiat, sehingga dia kalau mau berpikir, dia tidak akan pernah berbuat maksiat. Orang yang bersikap durhaka kepada Allah, baik dengan sengaja atau tidak, itu sebenarnya adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, baik karena dia tidak sadar atau kurang sadar, mungkin ketika dia masih marah atau karena dorongan nafsu, sesungguhnya pada saat itu dia itu adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Para ulama mengatakan bahwa istighfar dan taubat itu adalah serangkaian, satu rangkaian, seperti satu keping mata uang.
Di dalam istighfar ada taubat, dan di dalam taubat ada istighfar. Keduanya itu menjadi satu rangkaian. Orang beristighfar itu dalam rangka bertaubat, dan taubatnya orang itu ditandai oleh istighfarnya itu. Taubat itu meninggalkan dosa karena keburukan yang pernah dilakukannya, sehingga dia menyesali apapun yang pernah dilakukan, dan kemudian berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi itu diganti dengan perbuatan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Satu saat saya mencoba untuk mengkaji apa yang dikatakan istighfar dan taubat. Imam Nawawi misalnya menjelaskan, taubat dari setiap dosa itu hukumnya wajib bagi siapapun. Jika perbuatan tidak baik, perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, maka cukup dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, jauhi apa yang tidak baik itu, sesali apa yang dia lakukan, dan orang itu harus punya keinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan disitulah taubat itu sesungguhnya terjadi. Tetapi ketika terkait dengan hak Adam atau terkait dengan manusia atau makhluk Allah, maka ada syarat yang harus kita lakukan, yaitu orang itu betul-betul harus membebaskan diri dengan cara memenuhi hak orang yang pernah dirampas. Artinya dia harus minta maaf dan melakukan tindakan yang lebih baik untuk bisa memberikan sesuatu yang baik pada siapapun yang pernah disalahi. Kalau kita pernah merampas harta orang, kembalikan. Ketika kita pernah berbuat tidak baik, segera minta maaf. Berikan kesempatan orang itu untuk memberi maaf pada diri kita. Termasuk ketika kita melakukan ghibah, menggunjing, ayo kita akhiri gunjingan itu, dan kalau mungkin kita minta maaf pada diri orang yang pernah kita gunjing. Tetapi kalau itu hal yang mungkin akan justru berakibat buruk, ya sudah, kita simpan di dalam hati. Ini yang saya coba untuk saya renungkan ketika saya membaca kitab Riyadhus Shalihin. Meminta ampun dengan ucapan itu harus diakhiri atau diiringi dengan tindakan. Istighfar itu kalau diucapkan mudah, tapi begitu dia harus dibuktikan dalam tindakan, itu yang tidak mudah. Dan pada saat yang sama, istighfar yang betul-betul diucapkan dengan sungguh-sungguh itu akan menandai sikap kita untuk tidak melakukan tindakan yang tidak baik, dan pada akhirnya kita ingin hanya melakukan tindakan yang baik. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari para jamaah. Pak, katanya istighfar dan taubat itu bisa menjadi kunci rezeki. Ya memang kalau kita mau menelusuri lebih jauh ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang memang berbicara tentang masalah itu. Saya pernah membaca beberapa rangkaian ayat Al-Quran yang memang menandai apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa istighfar itu menjadi kunci rezeki. Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah itu akan dipermudah oleh orang itu untuk mendapatkan cinta Allah, dan pada saatnya Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Apapun caranya Allah, yang jelas Allah berkeinginan untuk memberikan yang terbaik pada diri orang yang betul-betul beristighfar dan menandainya dengan taubatan nasuha. Artinya apa? Buktikan istighfar kita itu adalah ucapan yang akan kita wujudkan dalam taubatan nasuha. Kalau orang itu pernah tidak jujur, mari kita akhiri ketidakjujuran itu dan kita bersikap jujur. Insya Allah kejujuran itu akan memberikan dampak positif bagi diri kita. Minimal kita akan jadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Saya mengatakan kepada para karyawan saya, memberitahu orang yang tidak tahu itu mudah. Mengajari orang yang belum pintar menjadi pintar itu bisa kita lakukan. Mengajari orang yang belum tampil menjadi terampil itu bisa kita lakukan.
Tetapi untuk bisa menghilangkan ketidakjujuran itu harus dimulai dari kesadaran diri orang itu. Orang lain akan susah untuk mengubah karakter orang yang tidak jujur itu akan menjadi jujur, kecuali ketika orang itu menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tindakan tidak baik, kemudian dia berupaya untuk tidak melakukannya selama-lamanya. Jadi obatnya ada di dalam diri masing-masing. Kalau bahasa saya, tanyakan pada hatimu, apa yang telah terjadi pada dirimu, lalu katakan pada dirimu, ayo kita berubah untuk menjadi lebih baik. Kali lagi, mengobati ketidakjujuran atau kebohongan itu harus bermula dari kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Dan itulah yang selalu saya sampaikan. Jadilah orang yang selalu beristighfar. Dengan istighfar yang sungguh-sungguh sehingga kita itu punya kesadaran untuk segera bertaubat. Rasulullah dikatakan oleh para sahabat, istighfarnya itu tidak hanya 1-2 kali. Ada hadis yang mengatakan 70 kali lebih, ada yang mengatakan 100 kali lebih. Itu menandai bahwa Rasulullah itu betul-betul ingin memohon ampun kepada Allah atas setiap kesalahan yang pernah dilakukannya, baik secara sadar atau tidak, karena apa? Dia manusia. Nah, kalau Rasulullah yang sebaik itu selalu beristighfar, kenapa kita enggan untuk beristighfar? Mari kita coba untuk memberi yang terbaik pada diri kita dengan istighfar dan taubat kita. Ini yang dulu pernah saya sampaikan, dan saya pernah menulis sebuah tulisan tentang istighfar karena saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Sobari yang berjudul Saleh dan Malu. Dulu itu lama sekali ketika saya waktu itu masih menjadi mahasiswa. Jadi satu saat saya itu membaca sebuah majalah namanya Tempo. Nah, waktu itu saya sedang mencoba untuk belajar. Di dalam majalah Tempo itu ada tulisan yang ternyata tulisan itu ditulis oleh Ahmad Sabari pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 16 Maret 1991 majalah itu terbit. Dan saya membaca ketika saya masih kuliah S2 di IAIN. Muhammad Sabari itu menulis begini, tetanggaku bernama Sanib. Dia pernah sekali beribadah haji. Sehari-hari dia hanyalah seorang pedagang kecil, petani kecil, dan imam di sebuah masjid kecil. Dia orang Betawi asli. Meskipun ibadahnya di masjid tidak sesering para kiai pesantren-pesantren, saya bisa merasakan kehangatan imannya. Waktu saya tanya, mengapa sholatnya hanya sebentar dan doanya begitu pendek, cuma melalui istighfar, mohon ampun, dia ternyata bilang begini, bahwa dia tidak ingin minta yang aneh-aneh dari Allah. Dia malu kepada Allah karena sudah terlalu banyak yang diberikan oleh Allah pada dirinya, sementara ia belum sempat banyak memberi untuk Allah dan karena Allah. Dan oleh karenanya ia merasa perlu banyak beristighfar karena dia malu kepada Allah. Nah, sekarang ini banyak orang yang ketika berdoa dia selalu minta ampun, tetapi yang lebih banyak selalu minta apapun, bukan ampun, kepada Allah. Apa saja yang dia inginkan dia ucapkan, dan tidak bosan-bosan ia meminta apapun yang dianggapnya bisa membuat dirinya senang, gembira, bahagia dalam hidupnya, padahal sudah terlalu banyak yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Seringkali orang tidak sadar bahwa dirinya telah lupa untuk bersyukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, dan ia merasa selalu berada dalam kekurangan, dan oleh karena itu ia selalu akan terus meminta kepada Allah dalam setiap doanya. Dan ini kata Muhammad Sabari lain dengan orang yang bernama Bang Sanib yang telah memberi pelajaran bagi diri kita semua bahwa yang belum banyak kita lakukan adalah istighfar. Beristighfar, memohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan, disertai upaya optimal untuk tidak mengulangi perbuatan itu dan menindaklanjutinya, punya tindak lanjut untuk mengerjakan amal soleh sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, tanpa batas. Dan saya katakan bahwa saat ini kewajiban beristighfar itu sudah seharusnya menjadi kesadaran yang semakin kuat bagi diri kita, bagi orang-orang yang hadir dalam sebuah sistem dan budaya korup,
dalam berbagai kemaksiatan kolektif yang seolah-olah dilegalkan karena diri kita yang sudah sedemikian akrab dengan apa yang disebut dosa kolektif. Kita itu secara tidak sadar hadir dalam sistem dan budaya korup, dan kemudian dalam bahasa Arab disebut sudah masuk dalam tawali. Sikap tawali itu adalah sikap yang membuat kita itu larut dalam sebuah budaya dan sistem yang ada, dan pada saatnya kita menikmati apa yang ada. Mungkin kita ini dengan lantang bisa meneriakkan slogan anti maksiat, anti korupsi, anti apapun yang tidak baik di tempat kita berpijak, tetapi ternyata kita ini menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan sistem dan budaya korup yang melingkupi diri kita di bumi pertiwi di mana kita berpijak. Karena ternyata siapapun yang berupaya untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa harus berhadapan dengan hegemoni mayoritas. Mayoritas manusia yang menikmati apapun yang selama ini dinikmati olehnya. Mayoritas manusia yang menikmati itu kemudian merasa tidak nyaman kalau ada orang yang tidak ikut menikmati, dan mereka memaksakan kehendaknya kepada orang lain untuk menikmati apa yang dia nikmati, dan yang tidak mau dinikmati dipaksa untuk menikmati. Dan sudah banyak bukti mereka yang lantang berteriak anti maksiat itu akan tereliminasi secara sistemik, menjadi orang-orang yang terpinggirkan seolah-olah tidak berdaya berhadapan dengan hegemoni mayoritas itu. Dan kalau kita berbicara dari kenyataan itu di bumi pertiwi ini, misalnya kata orang, istighfar bisa berfungsi sebagai perangkat untuk menghilangkan, mencuci, atau paling tidak mengurangi kotoran batin kita, dosa-dosa pribadi dan dosa-dosa kolektif yang melekat pada diri kita karena jebakan sistem dan budaya korup itu. Dan karena itulah barangkali kenapa majelis-majelis zikir di negeri kita itu ada, dan di mana-mana ada, bahkan banyak dihadiri oleh orang. Mungkin saja karena persepsi kolektif tentang istighfar yang selalu dilafalkan dalam zikir-zikir mereka bisa menghapus segala macam dosa secara otomatis, padahal ya tidak serta-merta menghapus. Istighfar itu baik, dan selalu saya sampaikan, dulu saya pernah mengajarkan istighfar itu mirip dengan apa yang selalu diucapkan oleh para ustadz, termasuk Ustadz Arifin Ilham. Saya hafalkan, saya coba jamaah saya ambilkan untuk menyadari apa yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mungkin saya teruskan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi itu tidak akan menggerakkan apapun kalau itu tidak kita ucapkan dengan kesadaran yang penuh dari lubuk hati yang paling dalam. Saya katakan pada para jamaah saya, apa yang dipersepsikan, apa yang telah dipersepsikan oleh orang tentang kegunaan istighfar selama ini memang tidak selamanya salah, tetapi yang telah menjadi salah kaprah adalah banyak di antara manusia mengira bahwa dengan hanya sekedar melafalkan istighfar astagfirullahaladzim berkali-kali dengan mulut berkumat kami dan kepala menggeleng, tiba-tiba tanpa kejidaran apapun dosa-dosa yang menumpuk itu hilang sirna, seolah-olah Allah Tuhan kita sebegitu mudah ditaklukkan dengan ucapan-ucapan lisan yang sangat mudah kita lafalkan kapanpun dan dimanapun. Bahkan orang-orang yang secara rutin ucapan itu merasa telah mendapatkan ampunan dari Allah, padahal tidak mungkin seperti itu. Dan jangan-jangan para koruptor di seputar kita yang kadang-kadang tergerak hatinya untuk mengikuti majelis-majelis zikir yang diselenggarakan secara rutin di berbagai tempat di negeri kita itu berasumsi bahwa sepekan saya korupsi terhapuslah dosa saya dengan zikir saat. Padahal istighfar itu bukanlah sekadar ucapan pemanis bibir, bukan hanya sebuah permohonan ampun dan pengakuan atas perbuatan dosa yang pernah kita perbuat, apalagi hanya sekedar permainan kata-kata yang tiba-tiba bisa membereskan semua dosa yang pernah kita lakukan. Saya katakan, ada seperangkat nilai yang dimiliki oleh istighfar yang seringkali dilupakan oleh banyak orang, yaitu kesadaran diri yang disebut ihsan. Esensi istighfar dengan sikap ihsan terletak pada kesadaran akan kehadiran Allah yang selalu menatap dan mengawasi
sadar bahwa Allah melihat, mengawasi, dan memonitor diri dalam gerak dan diam kita, lahir maupun batin. Nah, sikap ihsan dalam istighfar memiliki dua nilai sentral, yaitu kejujuran dan keikhlasan. Jadi orang yang beristighfar itu harus memiliki kejujuran dan keikhlasan untuk melakukan istighfarnya, sehingga akan menghadirkan optimasi setiap diri orang untuk menyadari arti penting meninggalkan perbuatan dosa dan mengerjakan amal saleh. Dan disinilah makna istighfar bertautan dengan taubat, penyesalan yang berujung pada sadaran untuk kembali ke titik nol, dan kemudian membuka lembaran baru untuk menjadi yang terbaik. Nah, seandainya Bang Sanib yang disebut oleh Muhammad Sobari itu telah memulai, kita pun seharusnya segera mulainya. Yang seringkali juga saya kaitkan dengan apa yang pernah disampaikan oleh M. Hairun Najib Cak Nun. Dia mengatakan arti penting untuk mulai istighfar. M. Hairun Najib pernah menyapa diri kita dengan salah satu bait puisinya sebagai bahan renungan. Dia mengatakan, Gusti, kamilah pesakitan di penjara yang kami bangun sendiri. Kamilah narapidana yang tak berwajah lagi. Kaki dan tangan ini kami ikat sendiri. Maka hukumlah dan ampunilah kami, dan jangan biarkan terlalu lama menanti. Inilah yang diucapkan oleh M. Hairun Najib dalam doa pesakitan, sebuah judul puisi dari kumpulan puisi yang ada di dalam buku 1000 Masjid, satu jumlahnya Tahajud Cinta Seorang Hamba. Nah, saat ini kita mau mulai menyapa Allah dengan istighfar kita. Dan kita harus mau. Di saat kita mau mulai menyapa Allah dengan istighfar kita, mari kita bersihkan hati kita dari semua sikap yang bisa menghalangi pertautan diri kita dengan Allah. Keengganan dan kesombongan, mari kita tinggalkan. Sebagaimana sikap yang ditunjukkan iblis ketika diminta oleh Allah untuk bersujud hormat kepada Adam. Isilah diri kita dengan sikap yang bisa melekatkan diri kita kepada Allah, yaitu keikhlasan untuk menerima perintah Allah, dan sebagaimana sikap orang-orang yang beriman ketika dipanggil oleh Allah untuk taat kepadanya dengan satu jawaban, sami'na wa ata'na. Kami dengar panggilanmu ya Allah, dan kami taat kepadamu. Dan ketika kita harus menghadapi kenyataan yang kurang bersahabat untuk melahirkan kesalahan di negeri kita tercinta ini misalnya, yang kita perlukan dalam menjaga kontinuitas istighfar kita hanyalah sikap istiqomah, teguh pendirian, agar diri kita tidak mudah tergoda oleh setan-setan yang berkeliaran dengan segala macam perangkat tipu dayanya. Inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.